Kenapa? Karena cuman kalau ngejar dunia saja, muncul asr nanti. Walas innal insana lafi khusr. Orang yang cuman ngejar urusan dunia, ingat dia menjalani waktu yang terus berputar. Dia bisa rugi di situ. Asar itu bukan sore, asar itu setiap waktu yang dilalui. Maka diingatkan lewat sholat asar. Alas, ingat, setiap waktu yang kamu lalui itu modal buat kamu. Dan tidak semua orang hidup bisa memanfaatkan modal dengan baik. Ada yang rugi. Apa kerugiannya? Masya Allah, illal ladzina amanu, dia tidak beriman. Gak beriman, rugi. Makanya antum kerjakan aktivitas dengan iman. Semua aktivitas yang dikerjakan dengan iman jadi ibadah, bentuknya amal soleh. Kuliah pakai iman, jalannya karena Allah untuk belajar, maka semua aktivitas antum jadi amal soleh. Makanya setelah kalimat iman, amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Anda yang cuman kerja ke kantor, berangkat pulang, maaf, Anda rugi. Karena Anda tidak ada bedanya dengan yang tidak beriman, cuman dunia saja. Apalagi kantor yang sama, kerja di tempat yang sama, berangkat sama, gaji sama. Apa bedanya Anda dengan yang tidak beriman? Bedanya, wa amilus solihat, niatkan untuk mencari nafkah karena Allah. Cari yang halal, dapatkan posisi yang halal, yang terbaik. Setiap langkah Anda ada pahalanya di situ. Kalau Anda tidak kerjakan itu, akan datang waktunya Anda maghrib, tenggelam. Semua waktu akan ada di penghujungnya. Waktu kehidupan kita, Anda kembali memohon pada Allah dalam kebaikan. Setelah itu isya, ada asya, ada isya, itu beda. Dari kata ma'isya, hidup. Kalau asya, harokat masih di atas, masih beraktivitas. Setiap aktivitas yang ditarik harokatnya turunkan ke bawah, khafad, rendah, hilang. Isya, kehidupan berakhir. Setiap yang asya yang hidup, semuanya pasti akan berakhir dengan isya. Mata kita akan tertutup, dan besok belum tentu kita akan hidup kembali. Bahkan Nabi mengajarkan istighfar sebelum tertidur, evaluasi diri, memohon kebaikan kepada Allah. Ingat, semua aktivitas kita ketika ditata, semua itu akan berakhir, kita tinggalkan. Dan dunia kita tinggalkan. Maka itu setiap yang meninggalkan dunia disebut telah meninggal dunia. Artinya semua yang di dunia ditinggalkan, gak ada yang dibawa. Ayo antum yang banggakan handphone, sampai dipegang-pegang sampai kajian mau berakhir, itu akan ditinggalkan. Tinggalkan mas. Bagaimana handphone jadi ibadah? Betul. Ayo pakaian akan ditanggalkan dan ditinggalkan, rumah ditinggalkan. Jadi kalau antum sadar saat pulang tidak akan dibawa, maka antum harus membawa bekal yang bisa dibawa pulang. Itu poinnya. Makanya orang mudik itu pasti bawa bekal. Ayo lihat saat Idul Fitri itu, akhir Ramadan, mudik. Saya pastikan pada Anda dengan izin Allah Subhanahu wa taala, setiap orang mudik pasti akan mudik kalau punya bekal. Hampir tidak ada orang mau mudik kalau nggak punya bekal. Kenapa mas nggak mudik? Gak ada bekal Ustaz. Gak ada bekal. Tapi kalau ada bekal, Masya Allah, walaupun cuma motor kendaraannya, motornya bebek, bekalnya singa. Wow, bebeknya ditata, belakangnya pelepah pisang, tempelin lagi, tambah lagi karungnya, tambah ini lagi, Masya Allah. Kasih tulisan, kamu menungguku di ujung pintu, aku pulang. Masya Allah, tulis di motornya. Wih, luar biasa. Pulang dengan penuh kebahagiaan, tulis bahagia. Betapa jalan dilalui, keringat mengalir deras, tapi cintamu aku selalu tunggu. Pulang mudik kampung halamanku. Tulis bangga. Yang di rumah pun tahu mau pulang. Oh ya, siap-siap, cek makanan, kumpulkan, karena ada yang pulang. Bahkan hebatnya, yang tidak ada diada-adakan. Bahkan luar biasa terjadi. Luarnya kongwan, dalamnya rengginang. Kongwan isinya rangginang. Luar biasa. Itu paling gak jelas tuh, toplesnya gak jelas, ininya dari negara ini, ininya ini, Masya Allah, isinya lokal. Luar biasa. Tapi bagus. Begitulah dunia saja saat mudik, ada bekal yang dikunjungi, senang. Apalagi akhirat, dunia yang sementara ada bekalnya, akhirat yang abadi masa gak ada bekalnya. Makanya ketika antum pulang, ada yang nyambut juga. Yang nyambut bukan orang biasa, bukan makhluk biasa, malaikat. Quran surah 13 ayat 23 sampai dengan 24. 24-nya Masya Allah disambut oleh malaikat. Di ujung ayat 23, wal malaikatu yadkhuluna min kulli babin. Malaikat masuk dalam setiap pintu surga, menyambut orang masuk surga dan mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat, Anda sabar dalam urusan dunia. Ayo pulang. Makanya cari bekal sampai ke isya. Setiap Anda mau tidur, evaluasi bekalnya udah cukup belum. Saran saya, kalau Anda masih terpikir berbuat maksiat, bayangkan seketika meninggal pada saat itu. Bayangkan meninggal. Anda pergi ke kantor hari ini misalnya, hari Senin, begitu masuk kantor disuruh tanda tangan proyek, gak jelas. Kalau Anda ingin terjaga dari maksiat, bayangkan saat tanda tangan Anda meninggal dunia. Ikut ta'lim tiap waktu, Masya Allah, kelihatannya bagus, sholat ini itu, meninggal dalam keadaan maksiat, apa nggak malu di hadapan Allah? Dan proyek itu Anda akan tinggalkan dan jadi saksi bahwa Anda pernah berbuat maksiat dengan itu. Ayo teman-teman,
Yang ingin ngambil jatah orang lain dalam sarapan, bayangkan begitu ngambil meninggal. Yang ingin pakai sendal orang lain, bayangkan Anda akan meninggal. Yang senang mabuk-mabukan, bayangkan mabuk dalam keadaan meninggal, dan meninggal dalam keadaan mabuk. Tidak bisa. Yang joget-joget meninggal dalam keadaan joget. Ayo silakan. Ayo semuanya. Jadi kalau Anda pahami bahwa dalam keadaan itu kita diwafatkan, kita akan lebih tenang menyiapkan kebaikan kita.